Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para jaun atau bangun, Subegum sesolkot para undangan yang hadir. Kemudian hormat kami kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Soleh Nasution, Kahanggian Akburu dan Mora. Demikian juga kepada Nanda mempelai berdua dan Syahril Edi Nasution dan Asma, umumnya kita semua hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah, mari sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita rahmat dan nikmat, sehingga pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama-sama di sini memenuhi undangan Bapak Haji Muhammad Soleh Nasution dan keluarga dalam rangka acara walimatul urus, pernikahan anak dan parumain yang alhamdulillah sudah terlaksana akad nikahnya kemarin. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan pernikahan mereka ini pernikahan yang diridhoi dan diberkahi Allah, dan kelak keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin, telah mewariskan kepada kita syariat Islam sebagai ajaran yang sangat komprehensif, mengajari kita, memberikan kita aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan kita, baik beribadah, bermasyarakat, menata kehidupan rumah tangga, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita istiqomah mengamalkan syariat Islam itu dalam segala hal, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian ananda berdua, Rasul tidak saja meninggalkan konsep-konsep, tetapi juga sekaligus mewariskan ketauladanan. Beliau diutus Allah merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik bagi kita semua, termasuk di dalam menata kehidupan rumah tangga. Beliau adalah panutan kita. Keluarga Rasulullah itu adalah keluarga panutan kita semua. Ananda berdua, ada ungkapan Rasulullah tentang rumah tangganya yang sangat perlu kita renungkan dalam-dalam. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, kata beliau. Itu artinya beliau merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan rumah tangga.
Sehingga di dunia ini tidak ada lagi tempat yang paling menyenangkan bagi beliau kecuali dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itulah dia dapatkan surga dunia ini. Padahal Ananda ini dan Asma, bila kita baca sirah Rasulullah itu, beliau itu bukan orang kaya. Beliau bukan orang yang mapan ekonomi keluarganya. Bahkan terkadang sepintas beliau hidup dalam keprihatinan terkadang. Salah satu contohnya atau buktinya adalah Nabi itu pernah puasa karena tidak ada yang dimakan. Itu pernah dialami Rasulullah. Begitulah sampai terkadang kondisi ekonomi rumah tangga Rasulullah itu. Pernah satu hari ketika beliau pulang sholat subuh, dia tanya Aisyah, apa sarapan kita pagi ini, kata beliau. Dijawab Aisyah, ya Rasulullah, sampai sekarang belum ada apa-apa yang mau kita makan. Akhirnya mendengarkan itu langsung direspon Rasulullah, kalau begitu Aisyah, aku puasa hari ini. Dari riwayat inilah makanya sepakat semua ulama mengatakan puasa sunat itu boleh kita kerjakan walaupun niatnya datang pagi hari, selama belum ada kita makan, minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai datang niat itu. Karena itu pernah dilakukan Rasulullah. Beda halnya dengan puasa wajib. Itu yang dikatakan Rasulullah, malam yujma' siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang belum berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itu adalah pada puasa waktu. Nah, begitulah gambaran terkadang bagaimana prihatinnya ekonomi rumah tangga Rasulullah itu. Sampai puasa karena tidak ada yang dimakan. Saya yakin Bapak Ibu hadirin kita yang hadir semua ini belum pernah kita rasakan. Nanong berdorak kita na puasa mereka sudah pananon. Karena itu hampir bisa kita pastikan ekonomi keluarga kita jauh lebih mapan dari Rasulullah. Rasul tidak tinggal di rumah gedong seperti kita, tidak punya mobil, tidak punya fasilitas untuk mendukung kemewahan kebahagiaan. Namun begitu pun Nanda Edi dan Asma beliau katakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Sementara banyak orang sekarang ini meski dia punya rumah besar, fasilitas lengkap, harta lumayan, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak berani mengatakan rumahku adalah surgaku. Bahkan tidak sedikit yang merasakan rumah tangganya adalah nerakanya. Dia tidak betah tinggal di rumah. Salah satu contohnya di Asma, saya pernah dengar ada orang kantoran, udah habis jam kerja, udah pulang orang semua, tapi dia belum pulang. Tanya kawannya, kenapa belum pulang Ipar? Ngapain lagi di kantor? Udah habis kerja. Apa dia bilang? Ngapain pulang cepat-cepat ke rumah? Bagus ini aja, nanti pulang ke rumah paling berkah. Ya Allah, ya Karim, na'udzubillah. Jadi pulangnya menjelang-jelang tidur, karena di rumah nanti paling bertengkar. Inilah yang merupakan rumah tangga ibarat neraka kehidupan. Alhamdulillah. Nah, apa yang membedakan rumah tangga Rasulullah dengan rumah tangga kita kebanyakan sekarang? Beliau meski hidup sederhana tapi bisa bahagia.
salah satu faktornya ananda adalah sifat qanaah yang dimiliki oleh Rasul. Dia syukuri apa yang ada. Bila ada masalah, dia selalu tawakal, mohon petunjuk Allah. Itulah yang membuat dia tenang, meski dalam kehidupan terkadang ekonomi yang seperti tadi. Nah, ini. Kebalikannya sekarang banyak orang meski harta sudah banyak, tapi tidak ada rasa syukur, tidak ada kepuasan, selalu kurang dan kurang terus. Makanya itulah yang menjauhkan terkadang ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena itu ananda teladanilah sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga. Jangan kita pikir dalam rumah tangga Rasulullah itu tidak ada masalah. Sebagai manusia biasa, dia pasti juga menghadapi masalah. Bahwa ke Rasulullah, rumah tangga itu adalah surga. Bukan berarti rumah tangga Rasulullah itu nggak pernah dilanda masalah. Ada masalah ekonomi, masalah kecemburuan di antara istri-istri karena beliau berpoligami. Bahkan pernah lagi dia menghadapi kepanikan karena istri-istrinya menuntut nafkah di luar kemampuannya. Tapi dia tidak hadapi itu dengan emosi. Dia tawakal kepada Allah, mohon jalan keluar terbaik dari Allah. Itu terungkap satu hari, Bapak Ibu sekalian. Roh Abu Bakar berkunjung ke rumah Rasulullah. Dia heran melihat di luar banyak sahabat yang sedang antri. Sampai Abu Bakar, asli kamu asal nama masukat kamu di Rasulullah Abu Bakar. Tapi tidak dibolehkan Rasulullah, kata mereka. Masa iya? Gak biasanya dah Rasulullah gak membolehkan masuk sahabat. Iya, buktinya Abu Bakar, dari tadi kami sudah mengucap salam gak disambut Rasulullah. Berarti kami tak boleh masuk. Karena itu petunjuk Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli. Jadi kalau salam itu tidak berjawab, lebih bagus pulang, kata Allah. Makanya mereka duduk di situ. Datang Abu Bakar, dia bersalam, Assalamualaikum, kata Abu Bakar. Waalaikumsalam, langsung dijawab Rasulullah. Agar baik atau masih jawab salam orang naro. Oh, nana lambang bayi orang jawab salam lagi. Waalaikumsalam, masuk kebetulan dengan Rasulullah. Masuk Abu Bakar. Baru saja Abu Bakar masuk, datang lagi Umar. Dia pun menanya yang sama kepada sahabat, jawabannya sama. Tapi ketika Umar bersalam, Assalamualaikum, kata Umar. Waalaikumsalam. Masuk kebetulan dengan saya. Karena istri Rasulullah yang bernama Hafsah itu adalah putri Umar. Istri Rasulullah yang bernama Aisyah itu putri Abu Bakar. Setelah masuk Umar ini orang yang luar biasa pintarnya. Kalangan sahabat ini termasuk tegas, pintar, menganalisa keadaan, luar biasa Umar ini. Dia lihat situasinya ini tegang. Jadi dia analisa oleh Umar. Jangan-jangan nabunjuk rasa doa mungkin saja yang mereka tuntut ini adalah nafkah, tapi yang mereka tuntut ini di luar kemampuan Rasulullah. Itulah analisa Umar. Akhirnya tunjuk tanganlah Umar. Ya Rasulullah, tolong diberi Umar saat jolo neng Umar ke Rasulullah. Silakan tulang. Ada sampai itu tulang, silakanlah.
biar depan dapurmu bere. Kalau saya cekikkan leher dan tulangmu di rumah sana karena dia tuntut nafkah di luar kemampuan saya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Ketika pertanyaan ini disampaikan oleh Umar kepada Rasulullah, bagaimana respon Rasulullah? Langsung Rasulullah berkata, indah menjawab pertanyaan ini tapi ketawa. Bahkan kata Umar, seumur-umur hidupku baru itulah kulihat Rasulullah ketawa seperti itu. Sampai kata Umar terlihat gigi gerahamnya Rasulullah yang ketawa, saking lebarnya terbuka rongga mulut. Padahal Rasulullah itu adalah tipe orang paling payah ketawa. Beliau itu orang yang sangat mudah senyum, ketawa jarang. Beliau lebih banyak menangis daripada ketawa. Tapi kali itu kata Umar, aku lihatlah gigi geraham Rasulullah itu yang ketawa. Itu Rasulullah. Hanya sangat jauh. Kalau dalam situ sangat jauh bedanya dengan kita. Atau ada juga orang mengatakan beda kita dengan Rasulullah itu sedikit Ustaz katakan. Sedikit itu. Kalau Rasulullah itu sedikit nangis, kita sedikit ketawa. Rasulullah itu makannya sedikit, dan kita sedikit makan. Sedikit makan. Makanya beda sedikit kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu tidurnya sedikit, anggota sedikit tidur, sedikit tidur. Makanya kita beda sedikit aja dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah sedikit ketawanya, banyak nangisnya. Kita banyak ketawa, jarang menangis. Kalaupun ada sedikit, itu beda kita dengan Rasulullah. Kita nak pernah berkata waktu dia berkuliah itu obat stres dusta di bagian. Makanya terkadang ibu-ibu terutama di pengajian pun kalau ada ustaz ceramah tak pandai ketawa, tak pandai bikin ketawa, gak enak ustaznya langsung pon tadi. Nah tadi ustaz naik uang mau demikian. Tapi kalau nanti ada ustadz yang bisa bikin ibu-ibu ketawa sampai terjingkat-jingkat yang ketawa itu, baru pakai. Pada siap pengajian, ada yang ditemu nomor di ustadz ini nanti. Itu apa nanti giliran kami mengaji biar kita undang enak kali ketawanya. Makanya banyak ibu-ibu itu dor mengaji tapi tak ada hasilnya. Haramnya perkataan naik minat-minatnya. Nabi adalah manusia yang sangat jarang ketawa, tapi banyak menangis. Ketika ditanya, kenapa Rasulullah seperti itu? Apa beliau bilang? Andainya kalian lihat yang kulihat itu, andainya kalian tahu yang ku tahu itu, kata Nabi, pasti kalian pun jarang ketawa dan banyak menangis. Karena itu dari Rasulullah, naik dari Rasulullah itu. Rasulullah bidaya bersama sama dia penderitaan di kungkup karena di tanah wakafan di dalam kuburan. Di tanah itu Rasulullah di bagian ada cerita ni ada yang siksa di kuburan. Di tanah itu bagian. Andainya kita juga ikut mendengar melihat itu, topet orang tua tanah menjerit-jerit masih bisakah kita ketawa? Makanya Nabi itu sedikit ketawa kan. Nah. Jadi tadi Umar ketika menanyakan itu, bagaimana pendapatmu sekiranya saya cekikkan leher dan tulangmu karena dia minta nafkah di luar kemampuanku. Ini Umar ke Rasulullah ketawa. Rasulullah mendengarkan pertanyaan itu tidak dijawabnya. Asomar tata Rasulullah. Nah hebat untuk sindiran itu lapor istri-istri kona wali Rasulullah. Nama nyindir istri kondo ya sudah taibaini yang membayar kiasan tunat tulakku. Sebenarnya nama nembak istri kondo, nama tunat tulakku masalah no hadapin Nabi Rasulullah. Barulah Abu Bakar sadar. Dia sadar sesadar-sadarnya. Berarti ini sedang unjuk rasa ini, makanya kumpul semua istri Nabi ini
Mereka tuntut berarti nafkah di luar kemampuan Rasulullah. Wah enggak, iya ini pikir Abu Bakar. Jom-jomnya kita kupia lehernya Aisyah, pailailaon koinan wow. Dituntut kau nafkah di luar kemampuan di suamimu Rasulullah. Lebih bagus aku mencekek lehermu daripada Rasulullah. Ampun ayah, indah be ayah. Maaf ayah, nadohut beliau ayah. Ampun, ingin minta maaf sama Rasulullah. Akhirnya semua para istri Nabi itu sadar, mohon maaf kepada Rasulullah. Jadi Rasul tidak emosi. Bukan marah Rasulullah menghadapi tuntutan itu, tapi dia serahkan kepada Allah. Rupanya gorak pun Tuhan, roh tulang dunia menasehati. Indah Rasulullah menasehati mereka, tapi tulang dunia ditakdirkan Allah, digerakkan Allah. Begitulah kalau kita tawakal kepada Allah, Allah berikan solusinya jalan terbaik. Sampai turun ayat Allah ketika itu. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajik, wahai Nabi, katakan kepada para istrimu, apakah mereka lebih suka kesenangan dunia daripada kesenangan akhirat? Indah naso sanggup bau dalam mengadakan kekayaan istrinya ya Rasulullah. Tapi tidak layak bagi mereka. Sugari marbalut sere petarbain Tuhan ke istrinya Nabi sudah. Tapi wajarkah sebagai istri panutan awal nanti di akhirat bahagia kalian? Nah inilah Ananda, Edi dan Asma. Jangan kita pikir tidak ada masalah dalam rumah tangga Rasulullah. Ada sebenarnya, tapi Nabi tidak menghadapi itu dengan emosi. Dia tawakal kepada Allah, sehingga masalah itu menjadi tidak besar, bahkan bisa diatasi dengan baik. Nah inilah dalam kehidupan rumah tangga ini. Jadi nanti kalian pun, Anda Eri dan Asma, jangan kalian pikir perjalanan rumah tangga ini mulus terus, lempang-lempang aja terus. Tidak. Siapapun orang yang sudah berumah tangga pasti pernah menghadapi masalah. Makanya itulah sebabnya orang tua sering membuat permisalan, perbandingan. Membangun rumah tangga ini tak ubahnya seperti mengayuh bahtera di atas lautan. Terkadang ada ombak, ada angin. Begitulah tantangan, dan ini tantangan itu. Intinya dalam ini ya, ombak kecil aja bisa menenggelamkan kapal yang ada di Danau Toba yang sampai hari ini korban-korbannya itu masih banyak belum kita dapatkan. Jadi rumah tangga itu juga seperti itu. Ada nanti saatnya mungkin tantangan ekonomi. Di saat nanti mungkin kebutuhan kita meningkat tapi pendapatan agak menurun. Itu bisa terkadang tantangan ekonomi. Ada tantangan nanti dari keluarga, dari sahabat, dari teman. Bisa tantangan itu. Jadi bisa tantangan itu. Nah, ini Anda berdua, Ananda Edi dan Asma, salah satu bukti. Saya kebetulan ada mahasiswa yang saya bimbing skripsinya. Dia tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang Sidempuan. Masalah yang dia angkat itu apa faktor penyebab terjadinya perceraian masih dalam usia muda pernikahan. Jadi dia melakukan penelitian kenapa banyak pasangan suami istri masih baru-baru menikah, kadang masih punya anak kecil-kecil,
Masih umur 2-3 tahun pernikahan sudah ada yang terjadi perceraian. Kenapa itu terjadi? Nah, setelah dilakukan penelitian dari respondennya, dia mengambil kesimpulan dari sekian banyak sampelnya ataupun informal penelitiannya itu, dia berkesimpulan sekitar 36% mereka yang melakukan ataupun yang terjadi perceraian itu adalah diakibatkan intervensi orang tua. Nah, ini perlu jadi renungan kepada kita para orang tua ini. Akibat intervensi orang tua, artinya na campur tangan tu ita orang tua tu rumah tangga ni anak ta baru maenta, ternyata itu juga menimbulkan masalah. Karena dong teba nah cocok jelasin udah diatur rumah tangga ni terus. Nah kenai dia berkesimpulan sikit-sikit mama, anak mama. Udahlah keseluruhan donor kemandirian taruhannya. Itu. Jadi kita orang tua ini perlu kita renungkan ini. Silakan kita kasih saran kepada anak kita, bermain kita, bergereta, tapi jangan bikin makan kepada kita. Karena aku kita dokter naik patobang adat ini, tapi naik dengan kemandirian. Banyak keluarga yang tidak suka seperti itu. Ada lagi tantangan itu terkadang, Elias, ini kehidupan yang semakin luar biasa ini selain bernilai positif, terkadang juga banyak dampak negatifnya terhadap kehidupan kita. Saya terkejut di awal Oktober 2017, memang ini udah ada apa ini data ini, tapi bagi saya ini baru data terbaru yang dapat saya kalau masalah ini. Saya ikuti berita dalam sebuah televisi waktu itu di awal Oktober. Ini pengakuan dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi. Apa dia bilang? Di Pengadilan Agama Bekasi, dari kurun waktu Januari sampai September 2017, berarti 9 bulan, di Pengadilan Agama Bekasi sudah terjadi gugatan cerai sebanyak 2.380 kasus. 2.380 sekian kasus. Itu kata beliau. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berarti tingginya sekarang tingkat perceraian di Indonesia. Itu baru Pengadilan Agama Bekasi. Berapa banyak pengadilan agama di negeri ini? Belum lagi yang cerai tidak lewat pengadilan, yang di bawah tangan. Yang paling menarik bagi saya informasi itu, dan ini menjadi yang sering saya sampaikan dalam ceramah apalagi seperti ini, supaya kita sadari tantangan itu. Apa yang menjadi penyebab perceraian sampai begitu tingginya itu? Katanya Edi Asma, 80% dari gugatan perceraian 2.380 sekian kasus perceraian yang ada di sana itu, 80% itu adalah diakibatkan pertengkaran. Pertengkaran itu terjadi akibat media sosial. Ya? Akibat media sosial, akibat medsos, akibat HP. Ya, jangan main-main dengan HP ini. HP ini barat pisau bermata dua. Satu sisi bisa positif, tapi sisi lain sangat berat dampak negatifnya. Termasuk terhadap rumah tangga ini. Ini apa bagian dari tantangan kehidupan rumah tangga di era modern ini sekarang.
Wana jolo na kalau nomor sirang karani HP, arana HP pena jolo na. Tapi ya dengan dong. Oh, terus PHP anak kalau nomor sirang kali batu di HP ya, tahu kan? Hari ini banyak orang yang hancur rumah tangganya karena HP. Ini hati-hati teman-teman. Ya kalau dipikir-pikir memang sangat wajarlah terjadi pertengkaran kalau memang kita tidak betul-betul memelihara rumah tangga itu. Bayangkanlah misalnya ini lagi makan, mereka udah mau makan, udah siap dihidangi istrinya, udah duduk makan, kita bang kata istrinya, tahu-tahu datang telepon dengar istrinya suara cewek pula. Bentar ya, duluan aja makan, pergi dulu abang sebentar ya. Apa enggak mengundang kecurigaan itu? Siap nanti baru datang dia. Siapa tuh bang tadi? Suara cewek saya dengar katanya. Alah, salah dengar kau itu. Dogat sekali jadi macam. Apa enggak? Sekali dua kali bolehlah mungkin. Sekali ku maafkan, dua kali, tapi jangan 3 kali. Atau sebaliknya. Magit mo dong naran mo bayo, pupuli pa na kurma HP, sora ni bayo ni bigyan. Isir lang ay, dongat sa karejo, pero man ama sumulan jam sa bolas kung martelepon ni bayo. Kalau tidak ada apa-apa, kalau sekali oke lah, tapi 2 kali murjut-jut. Hancur rumah tangga bisa kan. Makanya inilah. Mohon maaf, memang ini fakta. Berapa banyak sekarang terjadi perselingkuhan gara-gara HP ini? Ini banyak tantangan. Makanya seperti yang sampaikan tulang tadi, rumah tangga ini perlu dimanage. Ada pimpinannya. Makanya kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Karena itu dipimpinlah istrinya Anda dengan baik. Kau diberikan Allah amanah untuk memimpin keluarga itu. Tapi ingat, kepemimpinan yang diterapkan dalam rumah tangga bukan seperti kepemimpinan dalam birokrasi Anda. Jangan anggap si Asma ini stafmu. Jangan anggap ini bawahanmu. Kepemimpinan yang harus kita terapkan dalam rumah tangga itu adalah dengan pola kemitraan. Istri adalah mitra hidup dan suami adalah mitra hidup mas. Bangun pola kemitraannya, saling menutupi kelemahan kekurangan, saling mengayomi, saling membimbing, saling mengingatkan. Tidak ada suami yang sukses ini tanpa dukungan istri, percayalah. Nanti bila kau karirmu baik, sukses masa depanmu, jangan bilang, jangan unjuk, jangan bangga itu prestasimu sendiri, tidak. Di sana ada andil istri. Ini mitra. Jadi tidak ada suami yang sukses tanpa dukungan istri. Apakah dia seorang birokrat, seorang politikus, pedagang, apa saja pun, pengusaha, bahkan saya sering bilang termasuk ustadz pun. Tidak ada ustadz yang sukses tanpa dukungan istri. Apa kata orang nanti? Ustadz itu kan cara main istrinya lah pena menuhi. Istrinya pena seberes di sini satu dedo dikala. Mudah-mudahan gelap nih masa depan. Jadi jangan anggap kecil terhadap istri. Dia adalah mitra. Oleh karena itu, bangun pola kemitraan. Suami istri itu dalam Islam adalah sebagai sodik. Sodik itu artinya teman. Teman di saat suka dan duka. Jangan cuma teman ketawa tapi tidak mau teman menangis. Adong doa lagi deba Asma, ketika ada uang abang sayang,
Tapi ketika uang habis, cinta pun melayang. Itu bukan mitra manusia yang benar. Kemudian di samping sodik juga ada kalanya kita harus berperan sebagai samir. Samir itu artinya apa? Penghibur. Nanti di saat istrimu sedih, kau harus tampil untuk menjadi penghibur. Jangan dia sudah ada masalah, kau tambahi lagi masalah. Jangan dia ketika dia sudah sedih, kau tambahi lagi beban. Tampillah sebagai mitra yang baik, hiburlah perasaan. Begitu juga sebaliknya asma. Ondai benar mulak suami ini siat kantor, mani desit mukonai penadong bermasalah di suami kontraknya. Nah, pun buka sipatu bayo, mama tu bikin dah bersama ay pada dokunya. Masih terkadang habang sipatu. Dia sudah tahu situasinya seperti itu. Direpeti DP, macam ini, sudah terbang sipati. Lihatlah momennya. Atau sebaliknya, misalnya begini. Ada istri pergi belanja ke pasar, pergi belanja ke pasar. Pala nasa dia leleng mamulak na belanjawan, indah dong belanjaan. Istri pulang nangis-nangis. Loh, kenapa kau nangis? Kata suaminya. Itulah bang tadi entah di mana jatuh dompet, mago epeng, ongkos beca, penanong be, dia menyelepeng mininda. Oh iya, kamu suami nawan. Itulah kau tak becus jadi orang. Megang duit aja nggak betul. Saya udah petiapanmu mamago. Sangka dan mau menjelati epeng ini. Direpeti lagi dimarah-marahi senggak-senggak. Akhirnya apa? Sudah jatuh ketimpa tangga lagi masa. Disangka tu suami mah pengaduan karena tidak mau naroni nama gue malah rupanya dimaki-maki. Ini enggak suami yang benar seperti itu. Ông sugari napas na sugari biar sabar deh. Itu tandanya tak rezeki kita. Baik raso kita di Sumatera FM, raso kita namaku. Hapus aik ni mata mi, sayang tangis gara-gara nyepeng sautik somani. Anggo raso kion do yakin mo asal madonok kita manusia kita donok kita tutuan tersuron jangguton di komisi iguting aril coba tunggu dulu kita. Apa mersak misi? Lo bisa diganti Tuhan di tengah. Anggo sumoni menerok cepat tidopon merasa terbang, merasa terhibur. Oh nada, mah tangis anak buru, ipat tangis dengan kembana, itu jali dengan marah macam. Itulah berarti kita belum berperan sebagai penghibur satu sama lain dalam rumah. Nah, agaknya juga dalam rumah tangga itu kita suami istri Allah sebagai syarif teman berkongsi. Karena rumah tangga itu adalah musyarakah, itu adalah sebuah perkongsian. Dan kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ana salisus syarikaini ma lam yakun ahaduhumal akhar. Aku kata Allah akan menjadi yang ketiga dari dua orang yang berkongsi selama satu sama lain tidak saling mengkhianati. Jadi kalau ingin perkongsian rumah tangga ini hadir Allah menjadi ketiga dalam rumah tangga kita. Apa maksudnya hadir Allah? Diberkahi Allah, diridhoi Allah, dilimpahkan Allah rezeki kepada kita. Syaratnya kata Allah, jangan ada pengkhianatan satu sama lain. Jangan istri mengkhianati suami, jangan suami mengkhianati istri. Transparansi itu harus kita terapkan. Jangan ada perselingkuhan dalam keluarga. Makanya ada itu asma nyanyi, jangan katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita.
Harus betul-betul rumah tangga itu di atas pondasi kejujuran, baru insya Allah selamat rumah tangga. Nah ini jadi pola yang harus diterapkan dalam rumah tangga itu. Jadi bukan seperti hubungan bawahan atasan, pembantu dengan majikan, bukan begitu suami istri. Makanya kata Allah, qawwam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu artinya apa? Pembimbing, pengayom, bimbinglah istrimu, ayomilah, tampung aspirasinya. Kalau ada yang salah, nasihati dia. Dan sebagai istri yang soleha, tentu kata Allah, as-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang soleha itu kata Allah adalah qanitah, taat pada Allah dan taat pada Rasul, taat pada suami. Si istri itu wajib taat kepada suami selama suami itu berada di jalan yang benar. Hafizah. Istri yang soleh itu adalah istri yang menjaga apa yang harus dijaga, termasuk nama baik keluarga jaga, aib dan rahasia keluarga jaga. Kalau ada kekurangan suami jaga, jangan ceritakan kepada orang lain. Ada istri itu senang kali dia menceritakan kelemahan suaminya kepada orang lain. Itu istri yang dikutuk Allah seperti itu. Masa kelemahan suaminya aja yang diceritakannya sama orang, padahal itulah suaminya, itulah yang mencari nafkahnya, itulah ayah anak-anaknya. Allah gak suka seperti itu. Nah ini Ananda, jadi kalian manajelah rumah tangga dengan baik. Nah, masalah yakinlah tidak ada yang tidak ada masalahnya seperti tadi. Manusia tidak ada yang tidak bersalah. Makanya kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 itu, jadi Asma, apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsiran. Sebagai suami, jadi pergauli istrimu dengan baik. Apa maksudnya pergauli dengan baik? Tunjukkanlah tanggung jawab sebagai suami. Yang dikatakan Allah tadi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada yang salah kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau ada sesuatu yang membuat kamu benci kepadanya, berarti ada salahnya. Janganlah ikutkan kebencian itu, janganlah emosi melihatnya. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsiran. Boleh jadi kata Allah, kau benci dia karena satu hal, padahal masih banyak kebaikannya lagi di bawah Allah. Kenapalah kebencian itu kita turutkan karena satu macam kesalahan, padahal kan masih banyak lagi kebaikannya yang lain. Begitu juga sebaliknya, Asma. Kalau ada sesuatu yang salah dari suamimu ini, maafkanlah. Janganlah karena kesalahannya akhirnya lupa kau semua kebaikannya. Jangan mau kalian dalam hidup ke rumah tangga ini nanti sega logo setahun harani dan sadari. Itu terkadang yang banyak dalam keluarga kita. Kita mau korbankan kemarau setahun hanya gara-gara hujan satu hari. Ipena sangat sadari stop tim hujan naik. Jangan mau. Artinya mamar puluh tahun pada rumah tangga nilai. Sada waktu hilap suami naik, salah suami naik. Ma guna sudah apa dia nasa dilemona. Ini terutama kepada ibu-ibu. Jangan mau seperti itu, Bu. Kenapa saya katakan terutama kepada ibu-ibu? Karena Rasulullah sepulang dia Isra Mi'raj, dia bercerita kepada sahabat, aku lihat di neraka itu lebih banyak kaum ibu dari kaum bapak, katanya. Umbahat ridanya rapuh istri-istri dari suami-suami. Kenapa ya Rasulullah nih sahabat? Banyak istri itu yang maksiat sama suaminya, kata Rasulullah. Maksiat apa ya Rasul? Apa istri itu selingkuh? Bukan maksiat selingkuh. Jadi ahadu ya Rasulullah. Banyak istri itu kata Nabi, suaminya sudah berusaha sebaik mungkin, bertahun-tahun dia sudah menunjukkan kebaikannya kepada istrinya,
Tapi satu saat ada kesalahan suami itu, maka hilanglah semua kebaikan suami itu di mata istrinya, yang tinggal hanya kesalahannya saja di mulut. Sehingga malogo sa taon karanidan sana. Ini ada terbaik adong manusia na salah. Asma, suami ini bukan malaikat ini. Ini manusia biasa seperti itu. Anggoleng manusia biasa, depe indah, depe malaikat, pasti dengan dosa. Begitu juga sebaliknya. Jadi istrimu ini bukan bidadari ini. Ini manusia biasa seperti kamu. Pasti suatu saat nanti akan Anda temukan kelemahan dan kesalahan. Hitung ulang hari ini, maupun maksudnya kebaikan ini. Ini terutama kepada kaum ibu. Jangan miliki sifat seperti itu. Karena inilah kata Nabi, penyebabnya banyak istri itu masuk neraka. Dia benar sesolat, kalian benar sukuaso. Tapi rupanya begitu sikapnya kepada suami. Malah suami nak mengalami suami ustaz. Aduh yakin saya Anda. Tapi mungkin dari sisi jumlah tidak sebanyak. Adong suami nak ya suami. Banyak suami yang tidak mau rusak kemarau setahun gara-gara hujan satu hari. Isa mabuktina salah satu contohnya Umar bin Khattab. Ya nak ya saya dulu setahun dalam hujan sana. Pernah dulu di zaman Umar Khalifah ada satu rumah tangga yang kacau balau. Satu pasang suami istri alian nabungin dor namartokan. Lalu ada kemartok kardiolog moro. Hebat dari menyokot-nyokot sebelum sarapan martokan itu berdua. Tapi memang awal-awalnya karena ini istri naon luar biasa baik-baiknya. Sekiranya sangat berdua habis tongan. Menghitung ramai berdoa nasi bulan rokok. Kalau nasi bulan aku tu rekan ni sekarang. Kalau aku rekan tu dengan itu punya kami sampai tu mengajar bayi kantor bupati waktu bupati tak sedih soal kerja ni ya. Di sana ada istri baru rekan selamat siksa kubur ni. Udah begini hadis ini orang tersiakan. Dan adong dah hadis na ustaz. Jadi benar-benar ni mga komando pulis ini. Yakin na ibu ni Tuhan mutima. Karena may siksa bodo re dari lopak niya. Kalau kangen nong dongan dia enak naung siksa kubur ustaz na selamat mudah-mudahan siksa neraka be selamat teman. Oh syukur matung dia bersulinik ku biarlah hadiku mur hebat tanggungan na bodo re karon ini. Biasa maniniku, na maningkat na may ginawa maniniku. Tenon mahebat na mga sana itong namarkumon gurre karon na Jokowi ni karon. Hebat na piningkat gurre ka di sana. So orang na mo sa maniniku. So di ba kundok namin ya? Ya kutulan Allah. Adong waktu utulan istrinya gurre kata mungkin apakah dia betul lagi lawak-lawak. Tapi gua ambil kesimpulan sebenarnya bukan tergantung gurre karena berwasiwana. Terpulang tuh halakna ini. Mana bebek itu baru setiap bedong deh. Cuma natong dia bapak nama mengedan dulu. Anggohana itu jangankan buru nasution, buru sibuan goregar, semut pun kalau terjepit menggigit. Pandai-pandai lah. Dari zaman Nabi Pak Umar na Jolosoni mah, tay bayot pena sobaria, asal matubek-bek istrinya on dijawab ya terus. Kuatan lebih sorannya. Nah, dia tahu sama nitikai, kuatan seorang ibu-ibu senjata ini lebih. Makanya terus berlarut-larut pertengkaran. Makin memuncak. Akhirnya satu hari dia berpikir berkesimpulan, kaya nama jolau curhat ke rumah. Sekaligus berdiskusi meminta pendapat. Sangat pertahatkan lebih rumah tangga sama dia milih mana ruangnya.
supaya jangan salah saya mengambil keputusan, Kemal mengambil Umar. Berangkatlah dia ke rumah Khalifah Umar. Sampai ke Wagasan memberi solomnya, kita dong jawab. IPT ya soya di luar, adong jujukan kebetulan bangku-bangku paju kia. Pala ada nasa deleleng nungju bukia isi. Ibe kia usai masih bagasan. Bawa tu bek istri ni Umar tu. Saro kodo padang bolong na puja. Naseru kodo rupaan ni tamat kodo. Nah hebat menerasui hebatan tu pejison. Berarti nasawa do padang bolong do kali kau namanya. Kau nasional do puang narung guna dibaca itu diskusi do dia. Rap masih tahu kon bagian nama sebelumnya. Jong bayo kon mulak ya. Jong mulak beberapa langkah ke luar sekian lingkungan di rumah tahun halaman di Barason. Secara kebetulan keluarlah Umar. Ini dia dong bayo mulak sahabat. Dia panggil. Sahabat kenapa mulak? Saya dulunya. Indah be Khalifah mulak mau. Roma jolo tuson. Benda dong mengakin na puru soro tusoni. Asu mulak kot naro memang ente. Sini dulu. Akhirnya main hebat na pemaksa ni Khalifah harus datang lah dia. Ada apa kan? Apa yang perlu? Kenapa pulang belum ketemu? Untunglah nampak saya tadi kau pulang. Kalau nggak kan udah pulang terus dengan Khalifah. Iya Khalifah. Ada nak perlu pak. Sebetulnya tadi perlu sekarang enggak lagi. Kok bisa begitu nih? Apa rupanya? Sebetulnya tadi awalnya aku mau curhat. Curhat apa? Tentang rumah tangga. Biarlah rumah tanggamu. Hampir tahu Khalifah tiap hari nak bertengkar saja dengan istri. Kenapa bertengkar? Nabe-nabekan. Jadi au peulawan saja. Jadi mestinya semula kena sampai macam Tapi masuk 4 jubu kau nak kini son Khalifah. Ubege demo ibu pisin belakang nama tu bet dulu dengan itu Khalifah ini. Ini ada semula kau. Ada sobat pun ada Khalifah pisin di tahun punya nama aku. Cuman beda nak begitu malah au dot Khalifah. Malah Khalifah nama menjawab tu begitu semua ni. Au iman asal terbaik ni menjawab ini masuk terus-terusan menjadinya. Biar ada resep na aso bisa suruh ni Khalifah nama menjawab. Au memang terus terang dengan nada jawab au. Karena engkau jujur mau dokon. Luar biasa rasa ringannya istri. Kena terjawab au. Dia puji istri. Dibantah bayon. Dengan dia ada Khalifah. Matar dapet donak kinak ku sudah kondokon dengan bibi. Umege dia nama tibek begini kan. Hesip ko isi. Au menapaling goto istri kudenyo. Itu istriku bukan istrimu, aku yang paling tahu lingkungan. Biar kau tahu, di mataku tidak ada wanita sebaik istriku ini. Sama dia penemu, itulah manusia terbaik di hadapan sekarang. Habis di bela-belanya istrinya itu. Ima Umar, awak mudah utus sangat bela-belamu di suamimu ini. Tapi ketika lempuh matu repet tidak bayar nambah dari mana dokurnya istri itu orang baik. Dengarkan biar aku bilang kebaikannya. Anakku sudah berapa banyak anakku yang dikandungnya, dilahirkannya, dibesarkan. Pakaianku diurusnya, makananku tiap hari dimasaknya, rumah tanggaku semua ditatanya sehingga rapi indah. Aku letak di dalamnya. Manombo malam maru nau sampai tangis dunia mandor na harga rong na roni rong. Nah tarpa jujur aku kebaikan di istri luar biasa baiknya. Cuman aku tahu dia manusia biasa tetap punya kelemahan. Memang kuakui deh on kelemahan istri on nabi dengan tapi aku tidak mau rusak kemarau setahun gara-gara hujan satu hari. Itulah prinsip umat. Kita terkadang itulah yang tidak bisa kita terapkan dalam rumah tangga itu. Kalau ada kesalahan dan nanti kebaikan, nah ini anak Edi dan Asma contoh ini. Makanya nanti Bapak Ibu tidak percaya kalau kita mau membaca surat An-Nisa ayat 19 tadi dalam tafsir Ibnu Katsir
Itu beliau kutip riwayat Umar ini di sini. Inilah yang dikatakan Allah tadi. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Boleh jadi kata Allah, kau benci dia karena satu hal, padahal di balik bertabur lagi kebaikannya. Jadi begitu caranya menghadapi persoalan rumah tangga itu. Kalau ada yang salah, janganlah semata-mata lihat kesalahan itu, bandingkanlah dengan kebaikannya. Itulah yang akan meredam emosi kita sehingga tidak emosi kita menghadapi kesalahan. Ini salah satu resepnya untuk mempertahankan rumah tangga itu. Lalu kemudian kalian harus berperan sebagai pakaian, karena kata Allah, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Suami adalah ibarat pakaian bagi istri, dan istri ibarat pakaian bagi suami. Artinya kalau pakaian itu dalam Islam fungsinya penutup aurat, berarti di Asma masih tutupan kelemahan dan kekurangan. Itu peran suami istri itu kata Allah ibarat pakaian. Yang terakhir, kalian ingat anak-anak, pernikahan ini adalah sebuah amanah. Ini amanah Allah. Tina amanahnya Allah. Saibahat nawamu wanita ini sunak kursi asmon istri. Napon naburu nasutiyo, dolibari nasutiyo. Ini amanah Allah. Ulang menjelak-jelaki, wah ini yang diamanahkan Allah. Sebaliknya Asma, begitu banyak laki-laki, kenapa harus jadi ini suamimu? Ini amanah Allah. Kemudian diamanahkan oleh Allah. Jaga amanah ini baik-baik. Jadi bukan yang lain-lain lagi. Makanya dia andainya pun bukan si Asmah ini wanita pertama yang singgah di hatimu sejak menikah, hapuskan yang lain itu. Begitu juga Asmah, andainya bukan si Edi ini laki-laki yang pertama singgah di hatimu, hapuskan, lupakan itu semuanya. Kalau di sana saya ceramah itu saya bilang, terkadang sebelum menikah masih banyak kawannya 2-3 yang teleponan hampir tiap hari. Saya sarankan buang nomornya dari HP-mu, saya bilang. Kinalik pupuro akhirnya bersilat lidah terus semenai lagu yang salah kirimlah, yang usillah. Andi kan nyari masuna terdapat di sepandai-pandai itu pengen melompat sekali-kali akan jatuh juga. Jaga amanah ini baik-baik. Selain amanah Allah, pernikahan ini adalah amanah manusia, amanah orang tua. Jadi Asma, kalian adalah amanah orang tua. Istrimu ini dia adalah amanah tulang dan tulang. Jaga ini baik-baik. Sayangi istrimu ini adalah putri yang sangat mereka sayangi. Karena itu sayangi dia. Kalau kau sakiti perasaannya, itu sama artinya kau sudah mengkhianati amanah dari mereka. Ini baik-baik. Begitu juga sebaliknya Asma, suamimu ini amanah dari amang berumu dan namburumu. Jangan pisahkan mereka dari dia. Banyak istri sekarang ini merasa sukses jadi istri karena dia mampu memisahkan suaminya dari namburunya dan namburunya. Merasa paten berhasil dia sebagai istri seperti itu. Itu kehancuran Anda, kehancuran. Karena malah natowang bernasihat lalu angkat buribiannya. Barangkat mo inang maroban jahit dulu ulap ko maroban kuting bola-bola. Itu dalam maknanya. Jadi kehadiran kita itu harus menjadi perekat keluarga. Jangan memisahkan orang yang sudah akur dalam keluarga. Ulang bayan suami mon Asma durhaka ke orang tuanya. Ulang bayan suami mon menyakiti perasaan orang tuanya. Hancur rumah tangga kalian. Sebab kata Rasulullah, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murka Allah juga terpulang pada murkanya orang tua. Kalau kalian ingin berkah, sukses rumah tangga kalian, bahagiakan kalian orang tua kalian, tegurlah. Insya Allah kalian bahagia.
Tapi kalau kalian sakiti perasaan mereka, yakinlah takkan dapat kalian kebahagiaan kalau itu. Itu janji Rasulullah, ridho fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalian ingat jasa orang tua, Edi, Asma, kalian nak jadi sarjana, jangan kalian merasa sombong karena kalian pintar, kalian jenius dan sebagainya. Tidak, banyak orang yang lebih jenius dari kalian tapi tidak berhasil. Ingat, di balik keberhasilan kalian adalah doa perjuangan orang tua. Jangan kalian lupakan. Jadi karena itu selalulah berusaha untuk mendapatkan ridho orang tua, kedua belah pihak, supaya ridho Allah dalam rumah tangga kalian. Barangkali inilah ananda yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak hanya bermanfaat bagi pengantin baru, tapi mungkin juga bagi kita pengantin lama. Marilah kita renungkan, kita hayati supaya kita mendapatkan keluarga yang sakinah sampai akhir hayat kita, insyaallah. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.